hadis selanjutnya. Nah, ini mengenai kapan sih waktu Lailatul Qadar. Hadis yang nomor 4. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Mishkah. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah, ini bukan hanya taharrau itu kalau utlubu carilah, tapi kalau taharrau mencari dengan betul-betul meneliti, cari. Tidak hanya mencari sebagaimana kita cari barang, tidak, tapi mencari dengan seksama, mencari dengan meneliti. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini hadisnya lebih gamblang. Ini hadisnya lebih agak mendetail sedikit agar kita bisa memperhatikan terkhusus di 10 malam terakhir, terkhusus lagi di malam yang ganjil. Maka di sini para ulama ada beberapa pandangan atau beberapa pendapat mengenai malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Terkadang kalau memang Ramadannya 30 hari, berarti malam ganjilnya mulai 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kalau Ramadannya 29 hari, maka malam ganjilnya adalah malam 20, 22, 24, 26, 28. Karena cuma 29 hari saja. Nah, jadi dari situ ada pandangan ulama sekarang Ramadan 30 atau 29. Kalau 30 ganjilnya mulai 21, kalau 29 ganjilnya mulai 20. Nah, ini sedikit pandangan para ulama. Maknanya apa? Maknanya kita tidak tahu secara pasti kapan Lailatul Qadar. Oleh sebab itu bagaimana setiap malam kita hidupkan dengan amalan-amalan kebaikan. Tapi insya Allah bila dia orang iman, orang Islam, tidak usah yang jos-jos, tidak usah yang semangat-semangat, yang biasa-biasa saja, yang sholat 5 waktu, yang tarawih, yang witir, yang puasa, yang tadarus, baca Al-Quran. Insya Allah kalau dia istiqomah setiap hari, setiap malam dia amalkan, maka pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, jadi kalau orang sudah sholat isya saja setiap malam istiqomah, berarti dia sudah sholat isya di malam Lailatul Qadar, yang mana keutamaannya lebih utama daripada 1000 bulan. Kalau dia tambah sholat tarawih istiqomah setiap malam bulan Ramadan, maka pasti dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi dia tidak tahu Lailatul Qadarnya di waktu yang mana. Hanya saja karena dia istiqomah setiap hari sholat tarawih, sholat witir, baca Quran, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Sholat lebih baik daripada sholat 83 tahun 4 bulan, lebih baik daripada sholat tarawih 1000 bulan. Jadi yang penting dari kita tidak ada kewajiban kita untuk mengetahui kapan Lailatul Qadar, karena memang tidak ada yang tahu. Nah, tapi yang wajib bagi kita bagaimana amal setiap saat sesuai perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bila Allah berikan Lailatul Qadar kepada seorang hamba, itu murni anugerah, murni hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis selanjutnya. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bahwasannya dulu aslinya Nabi ingin mengabarkan kepada kita umatnya kapan Lailatul Qadar. Karena Nabi adalah orang yang paling sayang kepada umatnya, sehingga kesempatan-kesempatan amal, ya, waktu-waktu amal itu dilipat gandakan, doa-doa itu diijabah, dikabarkan kepada para sahabat. Hanya saja ini lagi-lagi ada pertikaian, lagi-lagi ada pertengkaran antara dua orang, sehingga rahmat ataupun Lailatul Qadar dihijab, ditutup, sehingga Nabi pun tidak memberitahu kepada kita kaum muslimin. Nah, ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari lagi, Masya Allah, dalam kitab Mishkah.
An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam li yukhbirana bi lailatul qadri. Nabi keluar ingin mengabarkan kepada kami, kata Ubadah bin Samit, tentang Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin. Ada dua orang dari kaum muslimin yang bertengkar. Entah kenapa bertengkar, tidak dijelaskan di sini masalah pertengkarannya, pertengkaran tanah atau pertengkaran apa, kita tidak tahu. Faqal kharajtu li ukhbirakum bilailatil qadri fatalaha fulanun wa fulanun farufi'at wa asa yakuna khairan lakum faltamisuha fit tasi'ati was sabi'ati wal khamisa. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku keluar ingin mengabarkan kepada kalian kapan itu Lailatul Qadar. Ternyata fulan dan fulan telah bertengkar, maka Lailatul Qadar itu pun hijab, Lailatul Qadar itu pun ditutup, dicabut pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar. Tetapi barangkali hal itu lebih baik daripada kalian. Oleh sebab itu hendaknya kalian mencarinya pada malam ke-9, malam ke-7 dan malam yang ke-5. Nah, perhatikan dari hadis ini, jangan kita langsung menyimpulkan berarti Lailatul Qadar itu malam ke-7, 9 dan ke-5 atau 9, 7, 5. Berarti ini kan di awal Ramadan. Tidak. Jadi untuk memahami hadis, kita harus gabungkan satu hadis dengan hadis yang lain. Jangan mencopot-copot setiap hadis sehingga kita mengabaikan makna hadis yang lain. Nah, itu lebih baik daripada kalian, betul. Kenapa? Karena kalau kita mengetahui kapan itu Lailatul Qadar, mungkin kita cuma sholat di malam itu saja. Di malam yang lain enggak. Ya sudah dapat Lailatul Qadar kok. Nah, jadi seperti itu. Jadi lebih baik kita tidak tahu agar kita senantiasa terus sholat pada setiap malam Ramadan dengan harapan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dan hanya saja Nabi SAW bersabda, carilah di malam ke-9, malam ke-7 dan malam ke-5. Apa maksudnya? Apakah malam ke-7 ini ya malam ke-7 awal Ramadan atau bagaimana? Nah, jadi kita dijelaskan di sini bahwasannya untuk memahami hadis ini maka kita hubungkan dengan hadis sebelumnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mencari Ramadan, taharru lailatul qadri, ya. Taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Sehingga hadis ini bermakna bila Ramadan 30 hari, maka 9, 7, 5 itu bertepatan di malam yang ke-29, malam yang ke-27 dan malam yang ke-25. Nah, ini bila dihitung dari awal, ya. Ini bila dihitung dari awal. Jadi malam 21, 22, 23, 24, 25. Tapi kalau dihitung dari belakang, nah 8 9, 7, 5, maka 3 malam itu adalah malam 21, 23 dan 25. Nah, jadi faltamisuha fitasiati wasabiati wal khamisa, ini kalau dihitung dari awal Ramadan maka maknanya adalah malam kedua. Malam ke-29, 27 dan 25. Tapi kalau dihitung dari belakang berarti malam 21, 23, 25. Nah, kalau ini kalau 29 hari, ya ini kalau 29 hari. Tapi kalau 30 hari, maka 3 malam yang dimaksud ialah malam 22, 24 dan 26. Jadi wallahu a'lam,
kesimpulannya kita mencari Lailatul Qadar di setiap malam bulan Ramadan, terutama di akhir Ramadan kita lebih semangat lagi agar mendapatkan bulan Ramadan. Kemudian hadis yang keenam ini menjelaskan tanda-tandanya. Langsung saja untuk menjelaskan tanda-tandanya. Wa min amaratiha annaha lailatun baljah sofiyah sakinah sajiyah la harrah wala barida ka'anna fiha qamarun sati'a wala yahillu linajmin ayyurma bihi tilkal laila hatta as-subah. Wa min amaratiha anna syamsa tatlu'u sabihataha la syu'a laha mustawiyatun ka'annaha al-qamaru lailatal badri wa harramallahu 'ala syaitan ay yakhruja ma'aha yauma idzin. Nah, jadi termasuk tanda Lailatul Qadar, tanda ya, tanda. Tapi ini tanda sudah lewat, masalahnya tandanya sudah lewat. Tanda setelah. Jadi bukan tanda sebelum. Kalau tanda sebelum kita enak, kalau sekarang kayaknya Lailatul Qadar kita sholat. Tapi ini tanda setelah kejadian. Jadi agak sudah selesai sih jadinya. Misalnya malam ke-21 paginya. Jadi yang dijelaskan di sini adalah enggak. Nah, jadi ada tanda ketika malam itu, ada tanda ketika paginya. Nah, jadi yang pertama tanda ketika malam Lailatul Qadar itu adalah suasana malam itu akan tenang, cerah, tenang, terang, cerah, tenang, sunyi, tidak panas dan tidak dingin, seakan-akan malam itu ada bulan yang memancarkan cahaya terang. Dan malam itu hingga subuh tidak ada satupun bintang yang dilemparkan kepada setan. Jadi tanda malam Lailatul Qadar adalah ketika malamnya terang, cerah, tenang, ya, tidak panas dan juga tidak dingin. Ini tanda ketika malam Lailatul Qadar. Nah, adapun tanda paginya, tanda paginya adalah matahari yang terbit ketika itu, sinarnya tidak terasa menyilaukan, seakan-akan seperti bulan purnama. Jadi ada dua tanda. Tanda yang pertama ketika malamnya, tanda yang kedua ketika paginya. Kemudian hadis yang terakhir mengenai apa sih amalan yang paling utama kita kerjakan ketika Lailatul Qadar. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha qal quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini yang sering kita baca berulang-ulang terutama sebelum kita buka puasa ya. Sayyidatina Aisyah berkata, ya Rasulullah, seandainya ya aku bertanya ya Rasulullah, jika aku tahu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan, apa doa yang aku panjatkan ketika malam itu? Maka kata Nabi, bacalah doalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi yang disunahkan, yang paling disunahkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, yang diperintahkan kepada Sayyidatina Aisyah untuk berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi semoga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan Lailatul Qadar. Kurang lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.